Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, atau sore bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang uh, autonomous vehicle di Tesla. Perkenalkan, nama saya Herudenius Putra Nugrah dengan NIM 225341101. Perkenalkan, nama saya Michael Jerry Thomas, NIM 2253141027. Perkenalkan, nama saya Immanuel Krisnanito Laksana dengan NIM 225314024. Perkenalkan, nama saya Yusuf Danar Indra Setiawan dengan NIM 2253140028. Saya sendiri Sebastian Irvando Tulus dengan NIM 1953 Latar belakang mobilitas otonom. Mobilitas otonom merupakan konsep revolusioner yang mengubah cara kita berpindah-pindah dalam skala global. Hal ini memungkinkan kendaraan untuk berfungsi tanpa intervensi manusia, membuka potensi baru dalam keamanan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Pertumbuhan teknologi ini telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pengenalan, Tesla adalah salah satu perusahaan terkemuka dalam industri mobil otonom dan elektrik, dipimpin oleh CEO Elon Musk. Perusahaan ini telah memimpin revolusi dalam teknologi mobil otonom dan telah menjadi salah satu pemimpin dalam bidang ini. Ada banyak tantangan teknis dan hukum yang harus diatasi sebelum mobil otonom sepenuhnya dapat beroperasi di jalan-jalan umum. Namun, Tesla tetap menjadi pemimpin dalam industri ini dan terus mendorong batas-batas teknologi mobil otonom. Visi Tesla yang pertama, full self-driving capability. Salah satu bagian terpenting dari visi Tesla adalah menciptakan mobil yang sepenuhnya otonom. Mereka berusaha untuk menciptakan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri tanpa perlu intervensi manusia. Ini mencakup kemampuan untuk mengatasi berbagai situasi lalu lintas dan cuaca. Kedua, flotilla of robotaxis. Elon Musk telah berbicara tentang rencananya untuk mengubah armada mobil Tesla menjadi robotaksi dengan menggunakan kendaraan mereka yang sepenuhnya otonom. Pemilik mobil Tesla akan dapat mengizinkan kendaraan mereka bekerja sebagai taksi otonom saat mereka tidak menggunakannya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya kepemilikan mobil dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ketiga, superchargers. Tesla juga memiliki rencana untuk memperluas jaringan supercharger mereka secara global. Supercharger adalah stasiun pengisian daya cepat yang memungkinkan pengendara Tesla mengisi daya baterai mereka dalam waktu singkat. Ini adalah bagian integral dari visi Tesla untuk mengubah transportasi menjadi listrik. 4. Kendaraan berbagi. Tesla telah merencanakan fitur Tesla Network yang akan memungkinkan pemilik mobil Tesla untuk berbagi kendaraan mereka melalui platform tersebut. Ini akan menciptakan ekosistem berbagai mobil yang lebih efisien dan dapat memungkinkan pemilik kendaraan menghasilkan pendapatan tambahan. Yang kelima, peningkatan keselamatan. Salah satu aspek utama dari mobilitas otonom adalah peningkatan keselamatan. Tesla percaya bahwa teknologi otonom mereka dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menyelamatkan nyawa manusia dengan mengurangi human error dalam mengemudi. Kepentingan mobil otonom. 1. Mengurangi human error. 2. Meningkatkan keselamatan pejalan kaki. 3. Keselamatan di jalan raya yang lebih baik pada malam hari dan dalam cuaca buruk. 4. Lalu lintas yang lebih lancar. 5. Penggunaan yang lebih efisien dan infrastruktur jalan. Yang keenam, aksesibilitas yang lebih baik. Perangkat yang dipakai Tesla.
Tesla menggunakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih untuk mengaktifkan teknologi mobil otonom mereka, seperti 1. Sensor, 2. Perangkat lunak AI, 3. Prosesor dan komutasi, 4. GNS. Pengguna teknologi Tesla, pengguna teknologi pengolah data dalam waktu nyata, adalah kunci untuk mengaktifkan kemampuan mobil otonom mereka seperti 1. Sensor dan pengumpulan data real-time, 2. Prosesor dan komunitas real-time, 3. Pengambilan keputusan otonom, 4. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan, 5. Keselamatan dan keamanan, 6. Pemetaan dan navigasi real-time. Autopilot dan full self-driving atau disingkat FSD. Tesla menawarkan 2 mode otonom utama, yaitu autopilot dan full self-driving, yang memberikan sejumlah manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam pengguna. Berikut penjelasan autopilot dan full self-driving dan manfaatnya. Autopilot adalah sistem semi-otonom yang memungkinkan mobil Tesla untuk mengambil alih tugas-tugas pengemudi di kondisi tertentu. Ini termasuk kemampuan untuk menjaga lajur, mengontrol kecepatan, menghemat daya baterai, dan bahkan melakukan perubahan lajur di jalan tol. Yang kedua, ada full self-driving, adalah langkah yang lebih lanjut dalam arah mobil otonom sepenuhnya. Ini memungkinkan mobil Tesla untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B tanpa intervensi manusia, termasuk mengatasi perubahan lajur, perempatan, membantu pencegah kecelakaan, dan pertukaran jalan tol. FSD juga dapat membantu mengemudi mencari tempat parkir dan melakukan manuver parkir serta memanggil mobil mereka dari parkir sendiri atau lokasi lain. Pentingnya keamanan dalam mobil otonom. 1. Kehidupan manusia. Keamanan adalah prioritas utama dalam pengembangan mobil otonom karena nyawa manusia terlibat. Mobil otonom harus dapat meminimalkan resiko kecelakaan dan membantu mengurangi jumlah cedera dan kematian di jalan raya. Kedua, ada keamanan siber. Mobil otonom terhubung dengan internet dan memiliki sistem perangkat lunak yang kompleks. Keamanan siber adalah elemen penting dalam memastikan bahwa kendaraan otonom tidak dapat disusupi atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, ada kemampuan darurat. Sistem otonom harus dapat mengatasi situasi darurat dengan baik. Ini mencakup mendeteksi dan merespon bahaya seperti kebakaran, kecelakaan, atau kendaraan yang rusak. Yang keempat, ada integrasi dengan kendaraan konvensional. Saat mobil otonom berbagi jalan dengan kendaraan yang dikendalikan manusia, mereka harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik untuk menghindari tabrakan. Ini adalah bagaimana sistem autopilot Tesla bekerja. Autopilot Tesla bekerja dengan mendapatkan input dari GPS dan dari sensor-sensor cerdas yang diolah oleh komputer di dalam mobil. Memungkinkan sistem ini untuk mengidentifikasi berbagai objek dan
melacak kendaraan lain di jalan secara real time. Dan tidak hanya itu, sistem ini memungkinkan menjaga jarak aman dengan mobil di depan, membaca marka jalan, lampu lalu lintas, dan bahkan berbagai objek random di jalan. Dan ini adalah beberapa sistem kamera yang dimiliki oleh Tesla. Next. Eh, kamera 1, 2, dan 3 terletak di kaca depan. Kamera ini berbeda satu sama lain dan bekerja dengan dalam range yang berbeda. Kamera yang mengarah ke depan berfungsi untuk mengidentifikasi objek berdasarkan input visual dalam jarak 150 meter. Dan terdapat juga kamera visual dalam jarak kamera wide angle. Next. Kamera wide angle yang bekerja dengan jarak 160 meter dan juga next. Dan juga ada kamera narrow field kamera yang memungkinkan untuk melihat sangat jauh sekitar 250 meter. Next. Dan juga terdapat kamera yang terpasang di samping. Dua kamera yaitu kamera 4 dan 5 mengarah ke depan samping. Kamera 6 dan 7 mengarah ke samping. Untuk kamera yang mengarah ke depan samping berfungsi untuk saat mobil akan masuk ke jalan atau saat bermanuver dengan jarak yang ketat. Dan kamera ini bekerja sekitar 150 meter. Next ya. Ya. Kamera ini bekerja dengan jarak 150 meter. Dan juga ada kamera yang berada di belakang yang memiliki jarak sekitar 60 meter. Dan juga selain ada kamera, terpasang juga radar yang berfungsi untuk mendeteksi objek di sekitar dengan jarak 160 meter dengan mengirimkan gelombang radio. Tesla juga dilengkapi dengan titik-titik seperti dots. Next share. Next. Yang titik-titik seperti dots. Next. Yang disebut sebagai ultrasound yang berfungsi jika objek berada sangat dekat dengan mobil dan bekerja untuk mendeteksi semua hal di sekitar mobil dan memberi input ke komputer. Next. Nah, ini yang dots itu bekerja dalam jarak 8 meter dan terpasang di sekitar mobil. Next. Nah, range-nya adalah di sekitar mobil, jadi dia membentuk sebuah lingkaran di sekitar mobil yang akan mendeteksi eh, objek-objek di sekitar mobil. Next. Nah, semua kamera, radar, input ultrasound itu eh, bekerja sebagai input yang akan dikirim ke komputer. Next. Nah, untuk self-driving sendiri, komputernya dibangun di atas eh, prosesor CMOS FinFET 14 nanometer, eh, berukuran 260 mm persegi dengan 6 miliar transistor dan 250 juta gerbang logika. Modul RAM LPDDR4 dan berjalan pada 4260 GB per detik. Memiliki bandwidth puncak 68 GB per second. Dan prosesor sinyal gambar berinteraksi dapat melakukan operasi pada hingga 1 gigapiksel per detik. Nah, dia bisa memiliki 6 juta gerbang logika yang memungkinkan eh, mobil Tesla untuk mendeteksi banyak hal di sekitar jalan. Next. 6 6 6 60 26 triliun gerbang logika ini memungkinkan memperhatikan banyak variabel secara bersamaan
berkat algoritma pemrograman sistem ini juga mempunyai kemampuan untuk belajar, tidak hanya untuk satu mobil, tetapi semua Tesla mengirimkan data yang pernah mereka alami ke ke pusat data Tesla dan bisa dibagikan ke Tesla-Tesla lain. Jadi satu 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 pengalaman dari mobil Tesla itu bisa dimiliki oleh mobil Tesla yang lainnya. Next. Sekarang kita berlanjut ke tantangan regulasi dalam mobil otonom. Yang pertama ada perbedaan hukum antar negara, yang kemudian ada keselamatan dan tanggung jawab hukum, ketiga keamanan sistem, yang keempat ada standarisasi, terus yang kelima itu ada sertifikasi dan pengujian, terakhir pelatihan dan keterampilan pengemudi. Next. Sekarang keuntungan autonomous vehicle. Yang pertama dapat mendeteksi segala aspek lingkungan, dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, terus mengurangi emisi karbon sebesar 80% di seluruh dunia. Sekarang kekurangan autonomous vehicle. Selain dari kelebihannya, autonomous vehicle juga ada kekurangan, di antara lain pengemudi bisa mengabaikan dan mencoba untuk mengemudi ke mobil. Sistem autopilot Tesla dalam keterlibatan pengemudi buruk dan kejelasan seputar keamanan. Next. Kemudian ada tantangan sistem otonom penuh. Tantangannya dari kondisi jalan raya. Kondisi jalan raya bisa sangat tidak terduga dan berbeda-beda di setiap lokasi. Dalam beberapa kasus terdapat jalan raya yang lebar, datar, dan diberi marka. Kemudian dari kondisi cuaca. Kondisi cuaca memainkan peran lain yang merusak. Cuaca bisa sangat cerah atau cuaca badai, hujan atau badai. Mobil otonom harus bekerja dalam segala kondisi cuaca. Sama sekali tidak ada ruang untuk kegagalan atau downtime. Kemudian kondisi lalu lintas, mobil self driving harus melewati jalan yang mengharuskannya mengemudi dalam berbagai kondisi lalu lintas. Mereka harus mengemudi dengan mobil self driving lain di jalan raya, dan juga ada banyak orang dimanapun orang yang terlibat, emosi ikut terlibat. Lalu lintas bisa sangat disensor dan diatur sendiri. Yang keempat ada tanggung jawab kecelakaan. Aspek terpenting dari mobil self driving adalah tanggung jawab kecelakaan. Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh mobil self driving? Dalam kasus mobil self driving, perangkat lunak akan menjadi komponen kunci yang menggerakkan mobil dan mengambil semua keputusan penting. Yang terakhir ada gangguan radar. Mobil self driving menggunakan laser dan radar untuk bernavigasi. Laser dipasang pada atap kendaraan, sedangkan sensor dipasang pada badan kendaraan. Prinsip kerja radar yaitu bisa mendeteksi pantulan gelombang radio dari benda sekitar. Next. Kemudian rencana jangka panjang Tesla. Bos Tesla, Elon Musk, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia bisa meluncurkan mobil yang sepenuhnya itu otomatis atau mobil self-driving. Mobil dengan sistem penggerak otonom penuh itu diharapkan penuh bisa tahun depan luncur. Tapi sebelumnya, Tesla meluncurkan sistem beta mengemudi otonom yang sepenuhnya untuk beberapa konsumen. Namun sistem tersebut belum mengadopsi beberapa kemampuan mengemudi otonom level 5 dan masih belum lengkap. Yang dikutip dari Electrek, hal ini bukan menjadi penghalang bagi Tesla untuk mengklaim fungsionalitas penuh tanpa pengemudi. Next. Kemudian penggunaan Tesla Autonomous Vehicle dalam skenario nyata. Dari segala yang sudah saya presentasikan tadi, berikut adalah penggunaan mobil autonomous vehicle dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu adalah fitur autopilot yang diperkenalkan Tesla di beberapa model mobilnya. Fitur ini memungkinkan mobil melaju secara semi otonom di jalan raya dengan mengintervensi pengemudi yang minimal. Tesla mengumpulkan data dari jutaan kendaraan yang dilengkapi teknologi ini untuk terus meningkatkan kecerdasan buatan dan membuat mobil self-driving jadi lebih canggih. Lanjut. Dari segi semuanya, kita lanjut ke dampak sosial dan lingkungan. Mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding mobil tradisional berbahan bensin. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi dan tidak memberi kontribusi ke polusi udara, penting di perkotaan. Mobil listrik juga lebih senyap dan mengurangi polusi suara, juga pengurangan biaya. Mobil listrik
lebih murah dalam jangka panjang karena lebih sedikit bahan bakar dan perawatan. Hasil studi dari Consumer Report menunjukkan bahwa biaya perawatan mobil selama siklus hidupnya 50% lebih rendah dari mobil bensin. Mobil listrik juga memberikan pengalaman berkendara lebih baik. Mobil listrik juga bisa menghasilkan torsi instan, akselerasi cepat, dan mulus. Pusat gravitasi yang rendah membuatnya lebih mudah bermanuver. Komponen yang bergerak sedikit sehingga kemungkinan rusak akan lebih kecil. Lanjut kepada masa depan mobilitas bersama Tesla. Saat ini autonomous vehicle yang beredar masih tergolong sebagai partially automated. Tergolong masih sebagai partially automated, di mana masih diperlukan campur tangan manusia jika terjadi kesalahan ataupun setidaknya manusia diperlukan untuk memantau sistem dan juga keadaan sekitar. Kendaraan yang masih sebagian otomatis ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur guna menunjang keselamatan seperti lane keeping assist yang membantu untuk menjaga mobil berada di jalur yang tepat, ada adaptive cruise control yang secara otomatis menyesuaikan kecepatan untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Ada juga traffic jam assist yang berguna ketika terjadi kemacetan, dan self start yang membantu untuk memarkir kendaraan secara otomatis. Next. Prediksi kedepannya adalah penerapan kendaraan yang sepenuhnya otomatis atau biasa disebut fully automated vehicle, di mana kendaraan dapat dengan aman beroperasi secara otomatis, baik di jalan raya maupun jalan tol, yang diharapkan akan terus berkembang hingga akhirnya menjadi level 5 automation driving, yang merupakan tahapan tertinggi pada kendaraan otomatis, di mana kendaraan akan beroperasi secara otomatis seluruhnya pada segala kondisi dan perhatian atau interaksi manusia tidak lagi diperlukan. Google pun telah bereksperimen dengan self-driving car, yaitu dalam pengumpulan data untuk Google Street View. Dalam pengumpulan data sepanjang 2,9 juta kilometer yang telah ditempuh tersebut, hanya terdapat 13 kecelakaan kecil dan semuanya itu diakibatkan oleh kesalahan pengguna atau human error. Dapat dibayangkan jika teknologi ini sudah banyak dipakai. Dengan kemampuan pengolahan data real-time, banyak resiko yang dapat dihindari. Dapat dibayangkan juga berapa penghematan yang dapat dilakukan dalam hal penggunaan bahan bakar dan waktu. Selanjutnya, bagaimana peran Tesla dalam perkembangan ini? Peran Tesla dalam perkembangan tersebut adalah dari sumber Business Creation, Business University, Tesla telah memproduksi ribuan mobil yang mampu untuk beroperasi secara otomatis dari hasil penggunaan konsumen. Banyak yang mengatakan sistem berkendara otomatis milik Tesla sudah baik dan aman untuk digunakan, bahkan tidak jarang sistem keamanan Tesla menghindari insiden dengan cara memprediksi berdasarkan hasil data yang ditangkap dan diproses dengan cepat. Beberapa sumber yang mengatakan sistem pada Tesla ini masih berada pada level 2, yang artinya masih partially automated. Dan butuh pantauan dari manusia, meskipun Elon Musk sebagai pemilik Tesla mengklaim bahwa Tesla telah berada pada level 5 saat ini. Dilansir dari ID Big Data juga, Tesla sedang dalam perkembangan menggunakan AI Big Data untuk memaksimalkan autonomous vehicle yang mereka kembangkan. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari adanya autonomous Tesla dalam perkembangan berkendara adalah adanya peningkatan aksesibilitas dan mobilitas bagi seorang yang tidak dapat mengemudi seperti lansia, penyandang disabilitas, tetap dapat berkendara. Dengan berbagai fitur yang sedang dikembangkan juga ke depannya, berkendara dapat mengalami peningkatan keselamatan dan kemacetan di jalan. Dengan penggunaan mobil listrik juga menjadi manfaat bagi lingkungan. Dan juga produktivitas serta kenyamanan meningkat. Dengan membuat waktu saat berkendara bisa dipakai untuk produktif terhadap pekerjaan atau bisa juga dipakai untuk relaksasi, bahkan istirahat sebentar. Tetapi masih banyak juga yang harus diperhatikan dan dikembangkan seperti
dengan terhubungnya pada jaringan data maupun jaringan komunikasi, membuat ancaman baru dalam keamanan cyber yang akan bisa mengurangi keamanan dalam berkendara. Dan juga dengan adanya autonomous ini, pekerjaan sebagai supir bisa menjadi dilema perdebatan ke depannya. Saran yang bisa kami berikan ialah dengan adanya revolusi teknologi ini, penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan keselamatan untuk membuka potensi penuh kendaraan otonomus serta bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.